konsumsi itu ada rasa euforia, bahagia, Mhm. ada kerja yang di sumbernya membantu orang untuk mendapatkan akad kredit yang siap kalau banting setir gue tobat Hmm? itu pasti ada halangan-halangan besar. Gue siap deh. Gue Lu katanya udah punya rumah sendiri. ya alhamdulillah. Ceritain kita dong Alhamdulillah. gimana cara dapetin rumah. Cash kan? Ya, bangun sendiri. Punya rumah. Ya, ya lu ambil tanah, beli tanah di kampung. Gue dulu pernah mau ngambil perumahan. Kata istri jangan. Nanti nyicilnya lama, 10 tahun, 15 tahun. Mhm. Ya, lu juga bisa kok nabung di material. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Om Adi, kabar? Waalaikumsalam Kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ngapain sekarang? Gua sambil ngerokok nggak apa-apa. Santai, santai. Nanti di Asu blur aja aja, di asu blur. aja. Keren ya. Sibuk ngapain sih? Sekarang, bro? Sibuk ngapain lu sekarang? Sekarang lagi ya sibuk kerja aja. Dulu kerja di mana sih? Sekarang gua di jaringan internet Oh, eh, provider. keren, keren. Om kenalin ini teman gue dulu pejuang verbal juga. Sempat buka toko verbal juga namanya Papa Herbs. Oh, halo Wah, Madi, apa kabar? Kenalin, Keren banget. kenalin ini produser gue, Adrian. Teman SMA dulu. halo Om. Adik kelas Mau lebih panggilnya siapa? tepatnya. Om sih. Oh, bebas om. Om aja boleh. Bro dibilangin bro sama si Adi. Oh, Bandung sama ya? Sama Bandung. Nah, Terus Bandung om. Om di mana sih ngomong-ngomong? gua Bogor. tinggal di Bogor, Oh, di kota Udah Bogor. juga. hujan. Udah juga. Iya. Suaranya kurang gede loh. Udah. Ah, gua. Mm-mm. Oh, iya. Udah, Udah. jelas. Kalau di Bogor ada namanya kopi, kopi Liong. Oh, gue juga Apaan ngerti tuh om? nih. Ini kopi khas Bogor. Dia cuma ada di Bogor, kopi Liong. Gua nyampe Arabica Depok atau itu nggak nyampe. Arabica Hah? atau ini? Arabica atau Robusta? Arabica, kopi lokal aja. Kayak kapal api, cuma kopinya lebih berasa. Wih, tubruk dong Ini berarti om. si Om Tubruk, ini yang satu tubruk ini ya Om berarti gue ya. ini Om ini Iya jago kalau banget kapal ngopi api. sekarang. Gue sama Tapi Siapa? kopi nggak ngopi tubruk om. masih bisa. Tubruk masih bisa. Arabica, Robusta gue udah. Internet. Terus. Nggak apa-apa serius. Sambil Ah, ngerokok. santai. Gue juga kalau udah sepi kayak gue apa juga. Di balik screen aja kita rupanya om. Oh, balik screen. Oke. Hmm. Berhubung om bintang tamunya ya kami persilahkan dengan sangat loh, santai aja. Ya, Ngapain ya. sekarang Om? Sekarang, ya gimana? Ini Om Aldi nanya dong. Pertanyaan sekarang. Kan lu dulu jawab jatahnya gimana Oh sih? ya udah nanya tadi. Apaan lo? Ini udah ngelain lu sama apa nggak baca skrip nih. Oh iya, gue belum tertera om, sorry om. Oh berarti langsung aja lah ya. Oke, Tenang gue Om edit, Adi gue apa edit. kabar? Semoga sama Udah. sehat ya om. Ya, alhamdulillah sehat, masih diberi kesehatan. Sehat terus. Alhamdulillah. Ini berhubung sekata kak di show aku bagian ikut tanya juga nih om. Biasanya hari cuma dia sendiri biasanya om. Oh, Formasi baru, formasi baru. Ya formasi baru lu Biar, ikutan. biar, lebih- Ya biar udahlah, lebih gue seru. ikut. Gitu. Oke om, ini sedikit agak flashback ya. ya. Semoga om berkenan. Kan Hmm. aku dapat apa istilahnya dapat insight dulu nih dari Kak Disko nih. Siapa sih sebenarnya Om Adi gitu ya, bla 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 gitu. Ya akhirnya kita susun nih pertanyaan-pertanyaannya khusus buat Om Adi. Ya. Kita agak flashback dulu nih ke belakangnya Om. Hmm. Ya, Eh, apa? kan sorry nih, Om
ini pertanyaan pertama kedua nih udah langsung to the point aja nih ya. Om pernah ini apa ketergantungan dengan obat-obat nakal lah ya gitu istilahnya. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan Om bisa terjerat sama si apa istilahnya narkoba ini? Terus Hmm. kondisi terparah apa, kejadian terparah yang pernah Om alami gara-gara obat-obatan itu? Dan yang terakhir, bukan terakhir di pertanyaan ini, apa yang menyebabkan Om berkeinginan lepas dari ketergantungan tersebut? Silakan Om, dipersilahkan. Ya, pertama dulu pernah ngalamin. Emang di tahun-tahun itu tuh tahun menurut gua tahun terburuk. Mhm. Ya, terburuk. Sebenarnya ketergantungannya bukan ketergantungan obat, Oh, apa Om? Sorry. bukan. Sebenarnya kayak herbal itu sih kita Hmm. masuknya ganja ya dulu ya. Oh, Sebenarnya itu ganja itu enggak ketergantungan. Oh, enggak apa berarti itu Om? Nah, yang bikin ketergantungannya itu Hmm. sintetisnya. ya lu sempat. Sintetis, Iya, sintet. sempat ya lu. Dulu di tahun 2013 15. dulu gua nyari apa? Ya, nyari hijau itu nggak ada. Hmm. Ya ketemulah satu temen dia Hmm. tawarin. Dia nawarin Hmm. tuh. Gue punya nih Tapi kan habis sorry Om sama. di selang dulu kenapa nyari si benda tersebut gitu maksud aku tuh. Kenapa bisa tujuan gue pengen nyari itu gitu. Karena gue suka hijau. Yang gue suka sih ya dulu kan emang zamannya belum belum apa ya, belum tahu manfaatnya, hanya tahu nikmatnya. Hmm. Tahu Terus dapat tahu infonya dari nikmatnya. teman kah? Ya dapat infonya dari teman. Oh iya. Dia Oke Om punya lanjutin. katanya dikasih. Awal biasa Nah begitu. gua kira hijau, taunya bukan. Hmm. Muter. Kalau sinte itu kan ngisepnya hanya dikit-dikit ya, yang setahu gua ya. Ini enggak, gue banyak banget. Nah itu gila, rasanya gila banget. Apa Kayak ya? Muter. gimana tuh? Gila itu gimana gitu? Titiban gorila. Kayak iya kayak ketiban gorila. Itu dulu, dulu tuh zamannya belum ada undang-undang, belum Oh ada, iya. belum ada undang-undangnya. Kata gue ini lu kasih apa? Rasanya kayak mau mati, itu rasanya nggak pernah lupa gue sampai sekarang. Kayak mau mati Masih keingetan itu Om? masih. Kalau disuruh diingat kan masih inget gitu rasanya. Cuma kalau suruh ungkapin rasanya susah. Iya. Hmm. Ya setelah itu ngerasa enak mungkin ya karena dulu nggak ada hijau. Nah salahnya dia sintetis itu menyebabkan ketergantungan. Dulu menyebabkan ketergantungan. Itu Nah sampai-sampai durasi Om mengkonsumsinya per berapa hari tuh Om? Sehari 3 gram. nah awal-awal awal-awal tuh dikit Hmm. dikit deh. Nah lama kelamaan setelah konsumsi beberapa bulan itu dosis kok Hmm. makin makin Naik. naik dari yang tadi 5 gram 10 gram bisa nyampe 20 mungkin dalam sehari Wih, itu sehari. 20. Wih. Iya. Habis lah itu, ya, habis semua. Hmm. Nah gokilnya sampai-sampai gua itu ketergantungan udah lebih mungkin ya sekitar 5 sampai 6 bulan mungkin ya. Hmm. Nah ada saatnya waktu Nah, itu gue posisi masih kerja, sampai kerja kerja kerjaan gak beres, duit habis Berarti ke situ. mengganggu ya Om ya? Selama Ganggu banget, mengkonsumsi itu tuh ya? ganggu banget. Itu kan Hmm. nggak tidur, tidurnya dikit, Hmm. kerjaan kerjaan nggak fokus, duit habis ke situ, Hmm. kan kan malah punya utang Hmm. dari situ. Nah suatu hari dulu gue pengen berhenti, gue sadar gitu. Sadarnya gara-gara ribut sama istri Itu tuh. setelah berapa lama mengkonsumsi tuh Om? Gue lupa berapa lamanya, yang jelas itu udah dosisnya udah Hitungan tinggi, tahun? kayaknya nyampe deh setahun, 10 bulan mungkin, 10 bulanan. Nah
itu kita jadi temperamen, karakter aslinya gitu berubah, Hmm. bawaannya curiga, sensitif lah. Nah, waktu itu kejadiannya gue berantem sama istri. Istri lagi ngajar les waktu itu, ngajar les di rumah. Nah, posisi gue ada di rumah. Nah, keadaan barangnya habis, gue marah, gue ambil golok. Hmm. Gila Oh kan, serius Om? gue pegang golok, tapi gue nggak sabetin, gue sabetinnya ke kasur. Nah, Luar kasur biasa banget Om. itu kasur kasur itu ada ceritanya. Nah, Ada gimana gua, tuh Om? ada ceritanya sama disco tuh. Nah, suatu saat gue pengen berhenti, 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 dah nyarilah obat penawar, nyari di Mhm. Instagram. Akhirnya gue nggak sengaja kenalan sama Om Disco. Mhm. Nah, gua baca-baca dari postingan dia, katanya bisa membantu untuk melepas ya, melepas, lepas dari kecanduan apapun itu. Nah, gue Apa coba. tuh Om? Yang dia promosikan saat itu tuh apa tuh? Gue nggak bisa tidur waktu itu. Setelah Hmm. konsumsi, proses detoksnya kerasa, keringet dingin semua, semua di apa kasih tahu lah Iya. sama Om Disco. Nanti awal-awal pasti Mhm. detoksifikasi. Nah, konsumsinya segini. Mhm. Nah, setelah konsumsi 1 hari, kok rasa rasa apa ya? Rasa sakaunya itu buat nyari Sinte kok nggak ada, hilang. Oh iya. Oh, langsung Tinggal berasa tuh ngomong Om ya. ya? Itu langsung berasa. Gue nggak ingat ke Hmm. situ. Nah, pertama kali konsumsi itu ada rasa euforia, bahagia, Mhm. ada ya detoksi pasti itu keringat dingin. Gue sampai panas waktu itu, panas dingin, sampai panas Iya, dingin Mhm. dulu. iya panas Setelah dingin panas biasa. dingin, nah singkatnya, akhirnya gue bisa lepas tuh dari Sinte. Mhm. Nah, di gue ngerasa dosa. Ngerasa dosanya gini. Gue dulu konsumsi Sinte, tapi sekalian jualan juga. Dulu jualan juga nggak ada undang-undangnya, Om. Iya, iya, iya. Mhm. Iya. Nggak ada. Nah, Sejak gue kasus coba. pilot itu ya. Ya, sejak kasus film. Nah, setelah itu, gue pengen coba nolong orang-orang yang nasibnya sama kayak gue. Karena parah itu, Om. Mhm. Dulunya. Lu tau nggak? Kalau lu abis isap tuh misalkan ada berapa batang di asbak, lu nyari-nyariin, lu korek-korekin di tong sampah, lu korek-korekin. Hmm. Itu Yang parah. penting dapat gitu ya Om ya? Penting dapat. Walaupun setitik bakonya itu dicari loh. Titik bakonya kan itu dicari banget. Saking sakau yang waktu itu. Hmm. Nah, gue niat pengen bantu orang-orang lepas dari sintetis. Sampai. Nah, akhirnya singkat cerita, tapi dengan edukasi yang baik. Mhm. Tapi sebelum dia niat mau berhenti, gue coba nanya, nanya dulu nih. Ini daun puri ini cuma ngebantu. Nah, kalau garis besarnya niat utamanya itu yang Bantu. jadi utamanya. Akhirnya singkatnya, gue bisa ngebantu beberapa orang lepas dari kecanduan yang mereka sampai pengen ketemu nih, kan nggak pernah Mhm. ketemu sama gua, nggak pernah ketemu Mhm. sama gua. Wah, dia pengen ketemu sama gua. Nah, ternyata satu hari ketemu sama gua, dia salah satu termasuk orang kaya di kota Bogor. Mhm. Dia sampai orang tuanya itu telepon, coba bantu lepas anak saya, lepas dari canduan itu. Mhm. Dia sampai ngacak-ngacak rumahnya, sampai Mhm. sampai berantem lah, sampai kacau. Nah, gue coba, Kacau ya. ya kacau banget, Kacau. kacau lah, parah tuh. Nah, singkatnya dia bisa berhenti, Om, berhenti dari kecanduan Mhm. setelah dipandu sama gua, walaupun awal-awalnya agak ngeyel. Iya lah. Kata gua agak ngeyel tuh, lu keluar dari lingkungan orang-orang kayak gitu pertama, itu yang harus Heeh. lu lakuin. Nah, gue coba bantu,
pakai kratom. Nah, Hmm. si kratom bagusnya itu, yang gue suka dari kratom itu, bikin pikiran kita jadi positif. Ya. Kadang ada Hmm. hal-hal yang menurut gue belum pernah kepikiran nyampe ke situ. Setelah konsumsi kratom nyampe, kayak pikiran tuh kebuka. Hmm. Gue dulu orangnya pendiam, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong. Setelah ngomong, setelah konsumsi itu ya berani ngomong, lebih pendek. Ya setelah Berarti itu ya, membuat ini juga ya, Om ya, efek positif secara psikis Om sendiri ya waktu itu ya. Di saat Omnya ingin ya, apa lepas, terus membantu pikiran untuk pede juga ya salah satunya ya. Ya. ya bikin lo pede, terus ya bikin lo energik lah. Ya, kayaknya 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 nggak apa ya, ya kerja weh. Mhm. Om sorry di dulu. Berarti kejadian terburuk Om tuh yang bau golok itu bukan? Atau ada lagi? Di saat tahun-tahun itu. Nah, gue waktu itu kerja di salah satu dealer dealer gue jual sales sales mobil dulu. Hmm. Semua penjualan gue duitnya habis dari situ. Nah, saat-saat yang terburuknya itu, gue kesadar setelah gue ngamuk, gue minta uang Hmm. waktu itu sama istri, tapi Hmm. nggak ada lagi uangnya. Gue ngamuk, ya kasurnya gue sabet, kasurnya gue Kasur sabet yang lagi. punya bisa juga berarti itu ya. Iya, kasurnya gue sabet, Aduh, sampai sobek banget, sampai ngebelah. Nah, gue liatin aja kasurnya, kok gue itu gini, asli ngeri loh Om. ya ngeri, ngeri banget. Ngeri banget loh, gila loh. Untung kasur maksud gua. Coba kalau ya istri Om sendiri gitu loh. Iyalah. Nah, gue mikir, abis dari lihat dari sobekan itu gue mikir, kok gue gini ya, gue bukan, ini bukan gue gitu, ini Iya. bukan Mhm. gue ini. Bukan gitu. Gue bisa mikir gitu, gue harus lepas ini gara-gara Sinte. Akhirnya ya gue cari tahu, ya temulah Om Disko tadi. Mhm. Wah, momennya pas juga ya Om ya, Ya pikir-pikir. gue sampai bersyukur-syukur ketemu Om Disko. Oh Ada iya ente. kan, berjasa juga ya. Ya. Gue nggak tahu dah. Sampai akhirnya gue pengen ketemu sama Disko. Gue main lah ke kota Bandung. Akhirnya Mhm. kita Ya ketemu gimana? sekali Sama waktu Mario itu. ya. Iya, sama Sama Mario. Mario. Tahun berapa Iya, tuh Om kejadiannya bertemu sama Kak Disko 2000, sang penolong? 2016, tahun berapa tuh ya? 2017 lah. 16-17 itu ya? Iya, iya. Sebelum Iya anak ya. keempat gue lahir. Iya. Setelah itu banyak kan yang konsultasi. Setelah banyak gue juga konsultasi ya. Mhm. Kita buat nih. Gue jual daun puri buat nyembuhin. Om Disko juga sama. Nah, Mhm. tujuan kita itu positif. Positifnya gini. Bro, sekarang kita ngomongin kerjaan ya. Ceritain, Ya, ceritain, ceritain dong ke kita gimana perjuangan lu keluar dari tempat kerja yang dulu ribawi hingga kerjaan lu sampai saat ini. Dengar-dengar lu sempat jualan ya. IT di CFD juga ya? Dulu ya. Ya. Dulu awalnya gua terjun ke dunia sales, sales mobil, mobil otomotif Mhm. itu 2011. Nah, vakum gua itu benar-benar vakum itu 2019. Gua coba gelutin dunia otomotif, banyak banyak ilmu yang gua dapat, banyak ya banget, banyak pelatihan pelatihan yang Yang tentang paling berkesan apa tuh Om dari pelatihan-pelatihan itu? Yang buat Om, wah ini oke banget nih gitu. itu ada namanya value based negotiation. Itu masuk ke, itu salah satu akademi Ford Ford Indonesia. Jadi gue dapat sertifikat cara Oh, melakukan negosiasi, cara Oh pengenalan serius ke Om? prospek. Iya, berarti lu Wih. jago closing dong. iya. Lu cara ngadepin orang-orang, orang-orang itu, konsumen itu ada 3 tipe. Aha. Ada tipe drive, ada tipe analytical, sama Mhm. tipe ramah.
Amin bang. Hmm. Itu cara-cara menghadapinya, cara menghadapinya, cara ambil sikapnya itu semua diajarin. Oh ya, Berarti treatmentnya beda-beda dong Om ya? Treatmentnya beda-beda, teknik closingnya beda-beda, gimana cara menganalisa. Closing ini bahasa apa ya? Marketing banget gitu. Closing, closing. Ya, kamu jiwa sales. Lanjut, lanjut Om. Ya, itu sih salah satu kalau ditanya paling berkesan di dunia marketing itu gue dapat ilmu. Salah satunya dari Ford Mhm. Academy yang katanya kalau gue punya sertifikat itu gue ngelamar di Ford Amerika katanya bakal diterima. Cuma bahasa Inggris gue nggak bisa. Oh, kan ada Google Translate. Oh, ada translate. Masa sudah ngomong translate? yang penting kan ada sertifikatnya Om. Udah keren Ada banget bukti tuh. ada Gak sertifikat. semua orang tuh. Nah, gue coba gelutin beberapa dari merek terkenal juga. Hmm, Gak usah gue sebut lah ya mereknya. gak usah ya. Yang gue coba gelutin. Nah, gue di situ lumayan dari penghasilan. Penghasilannya terbilang lumayan sekitar 2 digit. Tapi kok Mhm. kesini kesini sekitar 2018-an ya. 2018-an gue gaji gede. Kok hasilnya nggak ada. Hmm. Maksudnya hasil yang ada tuh gimana tuh Om? Hasilnya itu ini ya berbentuk barang. Yang ada malah Hmm. hutang. Oh ya, Oh, oh iya. Yang ada malah gue untuk dapat kartu kredit itu gampang banget. Gue punya kartu kredit dulu. Mhm. Ya itulah kartu setan menurut gue. Ya habislah semua. Nah, Semua ya gampang dibelanja, dipermudah segala belanja. Tahu-tahu hutang numpuk aja. Setelah hutang numpuk kesini-sini ya gue tadi yang sadar gaji gue gede kok eh, nggak ada hasilnya gitu. hmm. Itu nyadar di saat hutang mencapai angka berapa tuh Om kalau boleh tahu? Sekitar 25 ya. Itu dari kartu CC ya. 25 dari Hmm. kartu kredit. Ya belum yang Mhm. lain-lain. Mhm. Belum angsuran-angsuran yang lain. Ini Ya makin kejepit lah. Gue pernah ngerasain. Akhirnya nih. Setelah itu Hmm. gue mikir apa karena gue kerja yang di sumbernya membantu orang untuk mendapatkan akad kredit yang hasilnya dari bunga. Hmm. Walaupun gue bukan pelaku utama ya, tapi membantu pelaku utama sih menurut gue. Pelaku utama karena kan memang pelaku utamanya itu bank ya. Gue membantu orang memudahkan orang untuk Hmm. Kan dapetin Omnya kredit. closing. Dia closing, semua sumbernya dari gue. Ujung tombak kan, ujung tombak kan. Benar. Ya, ya dapat lah dari bunga. Iya, iya. Luar biasa bunganya. Nah, ada satu aneh yang dari menurut gue. Di mobil itu gaji pokoknya kecil loh. Hmm. Gue sebut ya 700.000 dulu di salah satu Hmm. merek terkenal, merek utama lah 2018-an ya itu. 2000 2014 Oh, 18. 14 14 13 itu yang pas gue kecanduan kecanduan itu loh Mhm. gajinya 700.000. Nah pas setiap gue closing gue sekitar dapat 6 6 juta 10 juta Mhm. 12 juta yang 10 jutanya itu kadang dalam 1 minggu tuh kadang sudah habis loh gila. Serius. serius cuma nggak tahu kemana. Yang paling keinget sama Om tuh diapain aja? Ngapain gitu dibelanjain apa gitu? Yang paling Om inget tuh. Ya kebutuhan zaman sekarang mungkin dulu dia ganti handphone Oh, Hmm. yang ikutin zaman lah gue belum Lebih ke dulu belum tersier ya. ya lebih ke gaya hidup Mhm. gaya hidupnya berubah gaya hidupnya berubah
gue belum pernah mikir kayak apa ya, belum mikir hidup lah itu. Hidup tuh kayak 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 gimana sih, belum benar-benar manusia menurut gue. Mhm. Nah, eh, setelah sadar gue dari riba, gue sadar salah satu ayat yang nyadarin gue sih, ada Mhm. namanya Al-Hadid. Mhm. Al-Hadid yang isinya, yang intinya isinya itu segala sesuatunya di dunia ini ya cuma sementara, bagaikan Mhm. rumput yang lama-lama mengering. Tapi kenapa tiba-tiba Itu sama ketemu sama Al Hadi dong? Emang Om Rajin udah jadi apa kajian ikut gitu? enggak, gue cuma ngeliat postingan. Oh, lihat postingan. Lihat postingan itu ada artinya. Nah, Iya, setelah iya, iya. artinya itu gue dalemin artinya itu. Ya, ada salah satu postingan di Instagram gue itu, gue iniin kok. Oh, itu Iya, iya, iya. semua semua artinya lengkap. Ya, bener juga sih. Menurut gue ya dunia ya cuma sementara. Gue coba deh cari pekerjaan lain. Nah, Mhm. cari pekerjaannya di mana? Ya, tadi gue coba jualan deh, jualan Thai tea, bikin Kamu ngeracik racik sendiri tuh? minuman Mhm. sendiri. Ngeracik sendiri? Gue racik sendiri, Oh, racik sendiri. Dapat info dari referensi teman-teman lah yang Ya, banyak ya. kenalan, kayak kayak Anjar. oh iya, iya, Anjar anjay. itu Kopi Timur. Sorry Om, waktu si Om memutuskan untuk keluar tuh emang udah yakin banget atau sempat setengah-setengah ragu, dulu atau langsung ragu. gue harus nih gitu. Setelah gue memutuskan, gue resign deh, Hmm. gue harus banting setir nih. Karena yang pas gue udah yakin, gue udah siap kalau banting setir, gue tobat Hmm. itu pasti ada halangan-halangan besar. Gue siap deh, gue siap Second deh itu gitu Om. ngadepin. Gue yakin. Tapi itu posisinya kartu kredit udah lunas om. Oh, Gue udah Oh. lunasin. Gue udah lunasin ya, dapat jualan penjualan mobil gue lunasin semua 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 semua. Gak ada hutang. Mhm. Ada sih, ada hutang. Ada hutang yang gede satu aja. Hmm. Sekitar 10 juta, 10 juta. Nah, gue jualan minuman. Singkat cerita, gue jualan minuman. Yang Hmm. jual itu 10.000. iya, iya. Gue coba tawar-tawarin ke dealer. Hmm. Nawarinnya ke dealer lagi. Dealer coba taruh di kantin. Iya, Kantinnya iya, dia. iya. Dia kan punya kantin. Iya, betul. Ah. Manajer, taruh deh minuman gua. Ya udah taruh aja situ bagi hasil konsinyasi lah. Iya, iya, iya. Mhm. Ya, alhamdulillah waktu itu. Ya cuma setelah berjalan, berjalan nih Om. Hmm. Hmm. Gua coba branding lah. Branding di Ya. tadi salah satunya di apa? Car Free Day. Setiap Hmm. minggu gua pagi-pagi jam 5 berangkat bawa-bawa Thai tea itu dari botol-botolin Om. Ya Hmm. berangkat, ya jualan. Semua lancar. Tapi tidak mencukupi Om. Ya dasarnya gue udah masuk ke dalam lingkaran ya, bukan lingkaran. Hmm. Emang zaman-zaman ini memang kebutuhannya luar biasa, Iya, dan iya. kita masuk di lingkaran. Kita nggak bisa hindarin lingkaran riba itu ada semua ke seluruh hidupan. Bahkan masih sekarang pun masih ya ke sini riba, sana riba, sini riba. Oh, iya, susah, susah ini. Kalau kita mikirnya ke situ ya, itu Iya, iya. pemikiran Hmm. gue, mungkin persepsi orang beda-beda lah. Iya, iya. Karena yang gue udah dalamin ya itu tadi, yang dari surat Al-Hadid itu. Pernah kejadian satu saat posisi gua itu lagi jual minuman oh, Nah, tapi Hmm. hutang gua masih ada. Hutangnya itu sekitar 10 juta. 10 juta. Nah, itu harus diganti 2 hari. Harus ada 2 hari 10 juta. Sedangkan dari Dua penjualan hari lagi barang berarti. 2 hari lagi deadline-nya, Mhm. Terus gimana Om? permainannya. Gua nyari kemana-mana, nyari pinjaman ya nggak ada. Bukan pinjamannya, bukan ke bank, Om. Pinjam ke Aha. orang-orang, ke teman-teman Iya, itu iya. mah yang nggak ada. Gue coba cari pinjaman, nggak ada. Pas hari H besoknya itu hutang harus dilunasin. Lu tau nggak hutang apa?
hutang. Istri gua kan guru. Heeh. Anak-anak kecil, anak sekolah itu kan suka nakal. Ya. Ya, buku tabung uang tabungannya itu loh yang dipakai, tabungan Mhm. anak-anak sekolah. Ya, ya, ya. Itu orang-orang, ntar, eh, buku tabungannya itu yang dipakai. Nah itu dipakainya pas, tadi yang ke riba-riba itu, nutupin hutang nggak kerasa. Gue nyicil mobil, kadang ngambil dari situ, kadang 1 juta, nggak ketutup lagi. Ya gitulah, semua itu ruwet, muter semua, Muter ya di situ Om ya. muter, muter pusing. Gue di malam itu gue nangis sama istri gue. Kok Ah, kita gini ya? Kok kita gini, uang cuma punya 1.000 loh waktu itu. asli Om segenting itu. Iya, iya, di kantong gue ada 1.000 Om. Mhm. Serius, kantong gue cuma ada 1.000. Terus Gimana dong? terus. Gue bingung kan. Itu besok loh, malam, 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 malam besoknya pagi-pagi itu harus ada. Mhm. Ya gue coba minta, gue doa lah, gue minta sama Allah. Ya akhirnya jalannya keluar. Keluarnya dari mana? Ketemunya dari mertua gue Om. Mertua gue kok Mhm. kasih pinjam gue uang 10 juta. Akhirnya bisa lunasin lah. Mhm. Jadi, Nah akhirnya gue punya jalan dari mertua gue itu, Mhm. dengan, diceritakan jujur, jujur ya, akhirnya beliau, ngasih pinjaman 10 juta. Ya alhamdulillah, alhamdulillah ya ketutup deadline-nya. Kalau nggak kebayar, coba uang tabungan besok dibagiin. Habis bagi rapot kan bagiin uang tabungan, Iya, bener nggak? Nah itu uang tabungannya harus ada, pas uang banget ya Om ya tabungan waktu timingnya. timing yang pas. Nah itu yang bikin gua sedih. Malam-malamnya sih yang sedih. Uang nggak ada, besok harus ada uang. Itu mumetnya minta ampun, mumet gitu pusing. Ada Om uang Ya 1.000 kan. ada 1.000. tapi justru gitu kan, gue selalu menemukan ya kalau udah mentok gitu, serasa udah nggak mungkin terpecahkan gitu masalah, tiba-tiba 2 detik kemudian terpecahkan aja masalahnya. Itu seperti itu pas ngelahirin istri. Ya, ya itulah, ya beres Jadi lah. ini ya Om Nah ya, bener-bener rumit sebenarnya rumit semua itu Om ya. Perjuangan ya, Om keluar dari itunya, ngelunasin utangnya. betul. Nah dari pas malamnya itu gue juga kepikiran, ini semua gara-gara gue kerja ya riba, hasilnya riba, Hmm. semua ngeriba, ngelingkar. Jadi kan ngeriba itu kan kena saudara, kena keluarga lah, kena semua. Bener itu, gak bohong. Ya Yang alhamdulillah sekarang gue udah, iya sih. ya Cuma ya apa ya, ya mungkin nggak ada ya, ya nggak mau komen deh lah berarti, yang mungkin yang lain-lain wah wah protes-protes juga. iya Kita bener. lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Om ya. Pasti pertanyaannya sama Itu persepsi gue sih. kejadian. Mungkin Ya. ada persepsi orang-orang yang sekarang masih menggeluti bidang tersebut, mereka punya Ya pandangannya sendiri. silahkan. Cuma pandangan gue yang gue alamin dari hidup gue ya seperti itu. Ya, itu kan dari sudut pandang Om, wajar lah, semua orang punya kisahnya masing-masing ya Om ya. Oke, ini Om, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Om ya. Apa sih setelah Om mengalami momen-momen yang sulit lah, momen yang sulit. Pertama, itu memang udah ada di pikiran gua harus bisa ngelewatin ini semua mulai dari nol. Pertama nol itu dari mana? Dari sumber penghasilannya. Penghasilannya Mhm. gua ubah, penghasilannya yang normal-normal aja, ya, kerja 8 jam, bukan hasil dari bunga, udah. Mhm. Ya akhirnya gue dikasih jalan,
dikasih jalan kakak kakak ipar. Dia salah satu ketua ketua teknisi di salah satu provider, kepalanya. Nah, gue coba diajak karena dia tahu bidang gue marketing, jadi Mhm. dia ajak gue buat Oh, gabung berarti tempat tempat kerjaan Om sekarang berarti ya? ya sekarang. Oh, iya, iya, iya. Yang ini Om, ke pertanyaan berikutnya Om ya. Gue, Ya, Setelah gue ya. perjuangan sulit semua yang Om alami ini, dan sebelumnya tuh Om, kalau boleh tahu apa udah jadi orang yang religius kah atau baru akhir-akhir setelah kejadian rumit itu? sebenarnya kalau religius itu masuknya ke spirit ya, jiwa ya. Ya, menurut gua sih ya dari tadi pas gua hijrah itu udah Hmm? mulai ngerasa ngeraba hidup tuh kayak gimana sih, jadi orang tuh kayak gimana sih, apa sih yang benar, kayak gimana sih. Nah itu pertama kali ya gue nata hidupnya, sumber penghasilannya dulu. Gue Hmm. coba tata, gue coba ubah sumber penghasilannya dari mana. Hmm. Terus gue mintanya, cara minta ke Allah gimana. Menurut gue iman itu naik turun. Iya, Ya iya. kadang bukan dari dulu sih. Dulu gue religius. Nah Hmm. kadang-kadang di eh, tengah jalan ya down lagi. Karena Hmm. konsepnya setan itu kalau dia nggak bisa bikin kita jahat, dia bikin kita sibuk. Iya, iya, iya. Kadang Setuju. dari kesibukan kita lupa, Betul. bener nggak? Betul, Ustaz. Nah, tadi kan Om bilang gimana cara minta ke Allah ya. Nah, aku cuma sedikit ingin tahu dari pandangan Om nih. Setelah mengalami kejadian itu, terus Om berusaha untuk anggaplah menjadi lebih baik kan. Ya, Allah tuh dari sudut pandang Om nih sekarang seperti apa sih gitu. jadi gini, gua Lu katanya udah punya semua rumah sendiri. ya alhamdulillah, Ceritain ke kita dong alhamdulillah. gimana cara dapetin rumah. Cash kan? Ya, bangun sendiri, Uh, bangun rumah. berarti caranya dari Gimana caranya toh? dapatin ke belakang gitu. Gini, gimana ya? Gue balik dulu deh, cara mikirnya dulu. Kalau orang zaman-zaman sekarang, uh, Heeh. yang orang, ya mungkin bukan orang kaya, orang menengah lah ya, orang-orang yang Nah, sulit buat dapetin rumah tanpa nyicil, iya, betul iya, iya. Iya. Hmm. ya. Menurut gue bisa aja, karena gue punya pelajaran dari, balik lagi tadi ke mertua, Hmm. Hmm. yang gue kutip, yang gue ambil, gue dalemin dari mertua gue tuh, kalau pengen sesuatu itu, kalau nggak punya ya nabung dulu. Hidup Hmm. itu enak, hidup itu tenang kalau nggak punya utang. Hmm. Hmm. Coba deh, lu mau tidur mau makan apa aja enak. Iya, Iya iya. ya, itu juga salah satu yang bikin gue tadi hijrah, Oh iya, iya. ya nggak punya utang, nggak punya utang. Itu yang selalu gue ingat-ingat dari mertua gue. Nah, gimana sih cara gue bisa bikin rumah? Hmm. Yang pertama sih ya alhamdulillah, mungkin Allah nemuin gua sama istri gua itu sudah jalannya, sudah Hmm. takdirnya. Nah, Hmm. alhamdulillah mertua gua tuh, jadi setiap anaknya itu dikasih jatah jatah tanah. Hmm. Oh, iya. Jatah tanah, gua tinggal di kampung, di kabupaten tinggal. Nah, setiap Kabupaten. anak Oh. dikasih dikasih tanah mereka untuk bangun sendiri. Hmm. Nah, gua dikasih lah jatah petak Hmm. untuk bangun, ya bangun bangun sendiri. Uangnya dari mana? Bangunnya butuh uang dong. Iya, Pinjam ke iya. bank nggak? Enggak. Pinjam ke bank nggak? Enggak. Kalau di Hmm. kampung itu ada namanya kampung ya. Kampung itu ada namanya arisan. Disebutnya arisan hajat. Kok arisan hajat? Arisan hajat.
Ya, arisan hajat ini yang unik di kampung gua. Gimana tuh Om? Jadi Gue baru tahu. arisan hajat, baru kan Baru arisan tahu. hajat itu setiap satu RW, mungkin beberapa RW. Jadi setiap apa ya, dusun mungkin disebutnya dusun. Mhm. Karena di kampung itu kan kekeluargaan semua. Mungkin satu dusun itu mereka mengadakan satu arisan, arisan hajat. Jadi setiap orang yang mau hajat itu Mhm. tarik arisannya. Misalkan Hmm. nih kita bertiga arisan. Hmm. Om Disko mau hajat nih, mau sunatin. Nah, Mhm. semua yang terlibat di arisan itu semua dikumpulin. Nih gue ngasih ke Om Disko. Misalkan Om Disko mau narik, gue ngasih deh 500.000. Mhm. Nah yang lain ada yang 200.000, mungkin 1 juta. Om Disko Ini terima. Nah nggak itu nggak dikocok ya? Arisannya nggak enggak, dikocok. enggak dikocok. Misalkan Om Disko bulan depan mau mau hajat nih. Om Disko ajuin ke Hmm. ketuanya. Besok bulan depan saya mau hajat, mau narik, tolong kumpulin semua. Dikumpulin Hmm. tuh. Nah gua ngasih berapa, nanti dicatat sama dia. Mhm. Nah terkumpul itu lumayan, lumayan nominalnya agak gede. Itu dapat sekitar 45-an ya. Ada yang 45, setiap orang beda-beda om. Ada yang empat puluh lima Mhm. juta, ada yang 30 juta, ada yang 60 Mhm. juta. Ya tadi karena kan setiap orangnya beda-beda. Terus Ya, ya. tadi Om Disko narik, sekarang giliran gua narik. Berarti Om Disko ngasih, gua tadi ngasih 500 dong. Nah setiap giliran gua narik, Om Disko baikin lagi 500. Mhm. Yang lainnya ya tergantung. Misalkan Gotong royong gitu mah ya. Gotong royong. Bantu satu sama iya itu kan. gotong royong. Iya, Hebat. setiap orang nominalnya beda-beda. Makanya dapatnya juga beda-beda kemampuannya. Tergantung lu Mhm. mampunya. Lu yang mampu 100.000 ya 100.000. Nanti giliran Mhm. gua narik, lu balikinnya ke orang itu ya 100.000. Misalkan gua ke si A, gua nabungnya 200. Yang ke si B Mhm. 300. Ada yang 500, gua punya uang 1 juta. Kalau orangnya itu keberatan, gua nggak mau, oh, nanti balikinnya gua susah. Dia keberatan, Ya. bisa balikin ke gua. Gua nggak mau, oh nanti balikinnya susah. Dia nggak, cuma gua ambil lima Oh. ratus deh. Baik lagi ke gua 500. Mhm. Ya gitu. Keren, keren. Nah itu arisannya habisnya sekitar sekitar 3 tahun mungkin baru habis. 3 tahun 2 tahun lah. Hmm. Nah sekarang masuk golongan baru lagi nih. Nah Hmm. hasil hasil bangun rumah gua itu ya dari situ om, dari arisan Mhm. itu. Nah gua kan nggak hajat dong, gua Iya, iya. kocokan terakhir, Mhm. gua kocokan terakhir. Ya dapat dari situ. Waktu itu eh, mertua gua, ibu ibu istri itu meninggal om, Mhm. Hmm. meninggal. Nah pas gua mau bangun rumah, akhirnya nggak jadilah, gue mutusin bangun jauh-jauh. Karena apa, Oh. gue sekarang bangun deket rumah mertua. Karena apa, Mhm. karena mertua gue tinggal bapak doang nih. Tinggal si bapak, nanti si bapak nggak ada yang masakin, jadi semua Mhm. kita satu dapur. Yang masakin istri, yang ngurus bapak juga istri sekarang. Karena yang Mhm. tinggal di rumah ya, ya tinggal ya gua, istri. Walaupun beda pintu ya, pintu masuknya beda, Mhm. tapi tetanggaan lah. Mhm. Ya itu tadi, ya Aduh. hasilnya eh beruntung lah orang yang hidup-hidup di kampung, yang punya apa ya namanya, toleransi atau solidaritas, atau kalau sosialisasinya tinggi, Iya. Mhm. Soalnya kayak kekeluargaan. mulai jarang kan Om kayak gitu kondisi seperti itu gitu. Sampai Om bisa bangun rumah Ya kan sekarang, jarang banget tuh. Jujur aja gue tapi baru di denger sini sih. Iya juga udah dengar. ya baru dengar ya. Baru Iya, denger. Ya arisan semua hajat. rata-rata orang-orang kampung di sini ya bisa bangun rumah begitu. Mereka nggak Mhm. nggak 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 beli di perumahan. Gue dulu pernah mau ngambil perumahan, kak istri jangan, nanti nyicilnya lama, 10 tahun 15 tahun.
Mhm. Udah gitu Iya, bunganya iya. fluktuatif. Udah tunggu aja nanti aku punya jatah. Buset, punya jatah. Mhm. Ya, lumayan lah. Ya, ya, ya Iya. tanah. Ya tanah ya alhamdulillah syukur di situ sih. Jadi pesannya gimana sih nyicil rumah? Bukan nyicil, punya rumah tanpa nyicil. Hah? Nggak semua orang kayak gue dong. Bener nggak? Iya. Iya, iya, iya. Saran gue kalau lu mau punya rumah yang ambil dari pelajarannya ya, ya lu ambil tanah, beli tanah di kampung, Hmm. pelan-pelan nyicil, beli tanahnya Hmm. dulu, terus lu bangun ke material, lu Mhm. bangun Berarti ini tutorial tanpa perlu arisan ya Om ya? ya, lu juga bisa kok nabung di material. Oh iya, benar gitu Serius ya. Om? Serius, kalau Itu di gua ada gimana tuh begitu. how to-nya kan pasti orang banyak yang pengen tahu nih gimana caranya ini gitu nabung di material. Apakah harus dekat dulu dengan engkau bangunannya nggak Om? Nggak Enggak, perlu kan ya? enggak, enggak Profesional perlu. aja lah ya. Iya, enggak. Jadi setiap setiap tahun atau setiap bulan lu nabung ke material. Hmm. Lu punya duit misalkan 3 juta, Hmm. Beli ya apa udah, dulu gitu? ya simpen aja di dia. Nih, biasanya, bang, saya taruh 3 juta Hmm. buat nanti. Karena yang ngikat, misalkan lu beli pasir nih, setahu gua ada beberapa material yang kalau lu beli pasir di tahun itu, nah lu Hmm. ambil 3 tahun kemudian, harganya kita ambil tahun yang pada saat lu nabung. Ada Hmm. material yang sebagian punya aturan seperti itu. Ya berarti Invest kan. kesimpulan gua tadi benar. Berarti oh kita harus kenal dulu sama engkau bangunannya dong biar tahu kan Betul. ketentuan-ketentuannya seperti apa gitu. Kan Ya, setiap engkau bangunan beda Om. Aturan mainnya beda-beda. dia. Betul, aturannya beda-beda. Mhm. Ada yang kayak gitu. Ya dirasa udah cukup, ya tinggal ambil. Itu sih. Hmm. Yang lu punya misalkan lu hari ini lu mau beli pasir. Kau beli Mhm. pasir dia 2 truk berapa? Bulan ini Hmm. beli pasir 2 truk berapa? Sekian juta. Nih beli, udah dicatat sama dia pasir. Mhm. Lu beli misalkan sama yang berapa sak bulan ini, dicatat sama dia. Nah suatu saat ini kayaknya udah cukup deh Mhm. buat bangun. Ya, tinggal lu ambil, lu minta. Udah. Iya, iya, iya. Oke juga Ya, ya. saran gua seperti ini. Kenapa gua saranin bangunnya di kabupaten aja. Yang pertama ya tanahnya murah. Iya sih. Ada yang 500.000 1 meter, di sini masih 500.000 loh. Sampai Oh sekarang ya? juga masih ada yang 500.000 semeter. Jadi apa? Ya mungkin kalau gue dengar-dengar di kota ada yang semeter 5 juta. Aduh, Iya, iya. ya kan? Iya, Mhm. iya. Kalau Jakarta lu jual beli tanah udah nggak masuk akal. Iya, iya. Iya. Jakarta udah ngeri lah Om. Iya. Banyak kok yang orang-orang Jakarta melipir ke daerah. Ya khususnya ya Bogor. Sebenarnya sih lebih enak ke Bogor. Mereka cari uangnya di Jakarta, beli rumahnya ya di Bogor. Hmm. Iya, iya. Banyak. Itu tadi sih sarannya. Keren sih Om caranya. Soalnya kalau yang arisan tadi agak-agak susah juga kan ngajakin orang arisan yuk bikin rumah gitu kan. Kalau ini Iya, lebih realistis lah gitu. Bisa cari toko betul. bangunan terdekat kan. Iya, kalau arisan emang guyub lah itu. Tergantung dari Hmm. Kondisinya juga masing-masing Om ya. daerah. Benar. Yang biasanya sih saudara-saudara. Yang RT, RW juga itu yang megang nanti. Ya, ya alhamdulillah. Karena kalau kita nyicil yang sekarang ya susah sih. Iya. Wah nggak Kalau dari kebayang Om dulu, kalau gitu. iya kan? Ya pasti nyicil, lo pengen punya rumah ya nyicil. Karena kita udah di Hmm. zamannya itu tadi, di lingkaran tadi, lingkaran setan. Ya. Pokoknya Sistem umumnya pun lo seperti itu kan. betul, betul loh. Iya. Ya, sistemnya udah sekarang begitu. Yang sekarang masuk ke sistem Indonesia, ya begitu. Hmm. Ya pelajaran dari mertua tadi, kalau pengen enak, hidup tenang itu nggak punya hutang. Itu ya.
Itu cita-citanya. Kita ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan spesial putar akhir. Di saat Imam Al-Mahdi udah muncul, lalu Dajjal mati, teknologi pun sudah musnah. Nih, karena Om Mahdi suka, Om ini diundang sama beliau Imam Mahdi di Yerusalem untuk mengikuti sebuah apa ya semacam acara untuk merumuskan pendekatan tentang masalah kesehatan yang baru karena pendekatan kedokteran herbal dunia dengan pengobatan herbal mau nggak mau karena teknologi yang apa, kedokteran yang dengan akrab dengan dunia teknologi udah nggak mungkin. Nah, mau nggak Om Oke. diundang ke sana dengan punya pengalaman yang sebelumnya? Tapi Oke. sananya kan 6 bulan. Nah, Kan terus resiko ya 6 bulan kan lama juga nih. Ke Yerusalem pula di sebuah antah berantah. Tapi ini undangan Imam Mahdi lah, orang apa ya, imam yang pemimpin yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan bonusnya ya, lagi ini bonus kan ketemu ya. dengan Nabi Isa alaihissalam. Mau nggak Om ke sana? Silakan Om. Kalau dibilang mau ya, mau. Hmm, kenapa Nah, tuh Om? ya kadang gue juga pernah kepikiran, bukan kepikiran melihat kalau tanda-tanda akhir zaman itu memang udah kelihatan, kelihatan. Ya, Sorry Om, kelihatan. yang tadi kata Om udah kelihatan tuh contohnya apa nih untuk dari versi Om ya? Ya, itu tadi uh, uh, perzinahan udah menjadi hal umum itu pertama, terus LGBT terutama itu, ya Allah, itu yang menurut gue sih ya kaum kaum lesbi, gay kayak gitu udah mulai banyak banget. Apalagi gue banyak ngelihat itu eh gay itu ya anak-anak yang baru sekarang om. Kemungkinan setelah mereka dewasa, benar-benar dewasa di umur 25 tahun mungkin ya, Hmm? entah itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya, itu udah kelihatan. Hmm. Ya, tadi sungai sungai Erufat sudah Ya, mengering ya. Pak. Nah, Oke Om, balik ke silakan menjawab pertanyaannya. Ya, Memberikan tanggapannya. kalau gue suruh ngarungin, suruh ke sana dapat undangan ya, gue datang ke sana. Gue datang walaupun ya itu walaupun gue nyampe atau enggak nyampe ke sana nggak tahu, karena kan yang tadi banyak rintangannya om di lautan, Iya, entah ketemu gurita gurita raksasa gue nggak tahu ya nggak. serem lah ya Om ya itu ya. Karena kan ya kalau buat akhir zaman ya makhluknya katanya aneh-aneh, bener Hmm. kan, iya, iya. Iya. makhluknya aneh-aneh. Kadang gue juga mikir loh, eh, apa ya, kayak mungkin zombie dalam bentuk zombinya itu ya bukan kayak di TV-TV, pasti ada berapa gitu, nggak tahu lah, Allah alam. Keanehan lah intinya ya Om. Keanehan ya, ya gue suruh datang ke sana, gue coba dengan apa tadi ya, dunia herbal mengobati Hmm. orang-orang, karena memang pada prinsipnya kita tuh dulu lahirnya eh, tanpa ada bahan kimia. Semua Memanfaatkan alam ya Om ya. obat-obatan alam, obat-obatan, makanan semua ya dari alam, buah-buahan. Memang dasarnya tanaman sih. Tanaman itu Hmm. segala sesuatunya pasti ada manfaatnya. Ya termasuk tadi daun puri, Hmm. daun ganja. Menurut gua pasti ada manfaatnya. Walaupun Iya, di iya. ya ke situlah. Ya Jadi gue Om coba memenuhi coba undangan tersebut ya. gue pernah obatin loh orang, bukan orang orang tua ya, dari tumbuhan gue balik lagi, Hmm. pernah obatin orang kena stroke om. Dia nggak bisa Hmm. jalan setelah Hmm. konsumsi itu, dia bisa jalan. Konsumsi apa? Itu di konsumsi daun keraton itu. Oh, iya. Hmm. Oh iya, iya dia dia setelah terapi, nih anaknya dulu nih, anaknya setelah saya obatin lepas dari kecanduan, dia Hmm. bilang, "Ah, ah, bro, bapak gua ini dia udah lama kena stroke ya, udah lama berobat cuma emang nggak bisa jalan, stroke sebelah, bisa nggak pakai keraton?" Coba, karena kan memang dasarnya keraton itu apa ya, menghilangkan kabut-kabut, bukan kabut apa ya, dari otak lah, apa Iya, iya. disebutnya, mengoptimalkan kerja otak atau saraf-saraf Hmm. tertentu.
Intinya Hmm. banyak ke pendarahan, banyak ke saraf-saraf. Nah, singkatnya, gua kasih instruksi arahan dengan dosis sekian. Nah, seminggu kemudian bapaknya intent konsumsi. Alhamdulillah dia videoin waktu itu. Dia bisa jalan. Uh, Ya, bisa jalan. itu membutuhkan waktu Nah, berapa lama, Om? cuma seminggu. Pengobatannya apa? Seminggu, serius? Minggu, serius. Gak lama. Cuma seminggu. Luar Dia bisa biasa ya. jalan. Balik lagi tadi ke akhir zaman. Ya, gue nyampe apa enggak? Ya, biasanya Hmm. pertama itu sih. Ya, kalau disuruh mempublikasikan tanaman-tanaman, ya baik lagi pengobatan-pengobatan, obatan herbal yang pasti bakalan gua eh, apa namanya prioritaskan atau Informasikan. gua ya betul atau gua usungkan lah. Tapi memang kayaknya bakal kembali lagi sih, Om ya. Bakal dipakai apa? Bakal dikonsumsi lagi lah. Minuman, obatan, mungkin serbuk-serbuk herbal tuh bakal someday bakal ini lagi, Om ya. Pasti Kayaknya karena memang apa ya memang dibutuhin sih. Semua mungkin tumbuh-tumbuhan ya sebagai salah satu alternatif pengobatan. Itu yang pertama, teknologi udah nggak ada, teknologi nggak ada, berarti balik ke zaman dulu kita janjian jam 9 malam sama teman ketemu, bisa ketemu dulu. mungkin Hmm. Anak-anak zaman sekarang nggak ngerti tuh, Om. nggak bisa, Nggak Nggak tahu. ngerti oh. nggak bisa. Lu janjian ya jam 9 datang, bener ada. Karena gue suka koleksi-koleksi senjata-senjata tajam. Gue suka senjata, Serius, Om. senjata dulu. Ya, Udah siap nih. apalagi kemarin denger tuh, mungkin dituliskan di beberapa buku kuno ya, yang Hmm. 2024 kita bakalan perang, dituliskan perang dengan Australia. Nah sekarang gejolak-gejolaknya udah mulai ada, benar nggak? Itu ada tuh ditulis buka apa? Saya lupa. Ya pasti sih perang. Ini mau nanya lebih lanjut, cuman kalau lebih lanjut nanti kita nggak bakal punya episode baru lagi nih sama Om Adi kan. Dia mendingan next time aja lah ya. Lagi panggil lagi, seru nih, seru. Iya, kan lumayan nih. Kalau lagi seret-seret bintang tamu, Om Adi, mau dong bikin episode baru nih ngobrolin perang Australia gitu. Benar. Nanti kita Lumayan bahas kan? dulu. Nah, godok dulu. Iya, makanya. Jadi kayak Om Adi terima kasih nih udah mau berapa ya menyumbangkan ceritanya, pengalamannya sama kita nih di Show Iya. Podcast. Ini nama kayaknya apa ya? Hmm? Ganti nama, jangan nama gue. Oke Om Adi, terima kasih ya udah gabung. Ya. Insya Allah kita Siap. bikin episode berikut laginya. Amin. Lagi gue Kapan-kapan saya main ke Bandung. siap, siap, Oke siap, Om, siap. Ya, thank you ya. makasih Om Assalamualaikum. Adi. Ya. Assalamualaikum.